Saya itu sebenarnya nggak langsung ngomong, saya bilang, dia tuh suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus, sehingga dia bisa jadi juara, harusnya tahu terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga, saya bicara yang lain dan ditanya sama... Nah, Mbak ini siapa? Maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Ya. Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai jadi sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Saya di sini pertama saya mohon maaf. Tapi pada dasarnya... Nah, saya kesono loh. Kan Mas Ruben tadi nanya saya. Iya udah, saya kesono, saya udah gak mau lihat lagi. Ya kan tidak mungkin Lesti sendiri yang turun tangan mau pergi minta izin sama sang pencipta langit dan bumi itu. Tidak mungkin Lesti sendiri yang mau pergi minta izin sama sang pencipta langit dan bumi itu. Tidak mungkin. Tentunya ada orang-orang yang terdekat di situ. Jadi tidak usah ini netizen ini benar-benar ya kalian ya. Yang manalah kalian ini mau bela ini? Apakah ijo lumut, ijo laut, ijo ande lumut itu butuh ijo kah itu? Yang selalu mengungkap lagu kering-kering, ikan kering, ikan asin, ikan mati, ikan loyo, ikan dijemur, rono kering, penjak kering, ada semua lah di situ. Sama lagu kapal api, kapal selam, kapal apa. Tidak ada itu lagu itu yang tidak ada itu dibilang karena itulah lagu Lesti jadi artis tidak ada. Nah, balik lagi kepada yang netizen tadi ini ya. Itu kalau misalnya Lesti, ini contoh-contoh kecilnya. Misalnya Lesti menyanyi, misalnya ya, ini contoh kecilnya ya. Kalau misalnya Lesti menyanyikan Payung Hitam misalnya ya. Payung Hitam, Lesti disuruh menyanyikan Payung Hitam di acara itu. Lesti Andriani, Mojang Bandung, kelahiran 4 Agustus 1999. Saat ini dia mampu membuktikan dirinya menjadi salah satu penyanyi dangdut kebanggaan Indonesia. Lesti memulai karirnya dengan mengikuti audisi Dangdut Academy di kota Bandung. Nama Lesti semakin dikenal masyarakat setelah menjadi juara 1 Dangdut Academy 1. Juara pertama Dangdut Academy Indonesia. Dia adalah Mas, aku sendiri pun aku nggak boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa aja. Pantas saja penyanyi lain dituntut ya. Penyanyinya sendiri yang mempopulerkan lagu itu aja nggak boleh nyanyiin di TV. Gimana konsepnya Pak? Maksudnya kalau mau nyanyi di TV izin dulu bayar lagi gitu Pak. Jadi setiap kali mau nyanyi harus bayar dulu gitu. Atau gimana sih konsepnya? Kalau memang nggak boleh dinyanyiin udahlah Pak, besok-besok lagi kusarankan sama Bapak ini ya, nggak usah nyiptain lagu lah Pak daripada buat gaduh para musisi. Ya kusarankan mending diam aja Pak di sana, nggak usah nyiptain lagu, nggak usah sok-sok berkarya di belantika dunia musik gitu kan, daripada bikin gaduh ujung-ujungnya. Ini nanti kalau diterus-terusin kayak gini ya, bakal jadi banyak oknum-oknum pencipta lagu yang melakukan hal serupa. Nggak punya duit dikit, kemana? Nggak punya duit dikit, kemana? Intinya cuma duit kan Pak yang Bapak harapkan. Aduh, kalau memang nggak boleh dinyanyiin lagunya, nggak usah nyiptain lagu besok ya Pak ya. Nggak usah sok-sok berkarya di belantika dunia musik. Gede aku. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita bahas lagi nih dari kasusnya Lesti ya, Yoni Dores menambah pasukan, asik. Biar lanjut kita masyarakat, nggak ada efeknya juga. Mereka aja yang heboh, ketar-ketir, mundur, kena, maju, kena. Katanya seperti itu ya. Dan aku lihat dari sampai saat ini, dari awal ini muncul kasus sampai saat ini, sepertinya Lesti tidak ada gubrisannya, tidak ada, mungkin tidak speak up, klarifikasi atau gimana gitu ya guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Kita tonton bareng-bareng. Buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Subscribe Oki Kevin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan kita lihat seperti apa ya dari kasusnya Yoni Dores ini guys. Polemik hak cipta antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora masih terus berlanjut. Meskipun permasalahan ini telah dibawa ke ranah hukum dan tengah ditangani oleh kepolisian, pihak Yoni seolah belum puas dengan apa yang ia lakukan, di mana kini justru menggandeng penasihat hukum lainnya, yaitu Deoli Payumara, untuk membantunya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pencipta lagu. Lantas, apa yang menjadi alasan Yoni Dores untuk menambah lagi tim penasihat hukumnya?
Benarkah Yoni Dores memilih Deolipa karena pemahaman hukum yang disampaikan oleh Deolipa sangat sejalan dengan apa yang sedang ia perjuangkan? Waduh. Lalu, langkah apa yang akan dilakukan Deolipa ketika kini telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Yoni Dores? Benarkah Deolipa pun akan mengedepankan pendekatan sosiologis dan mediasi hingga jalur hukum akan menjadi opsi terakhir meski laporan Yoni Dores di Polda Metro Jaya sudah mulai berjalan? Nah, kita nah, ini salut dengan sikap Dewi Persik ya, katanya yang membela Lesti di pagi-pagi ambiar. Netizen Indo kagum sama sikap Dewi katanya ya. Nah, kita lihat seperti apa nih sikapnya ya, apa yang diucapkan dari beliau Dewi Persik. Ya, saja ada yang merekam, sedangkan Lesti tidak tahu, kemudian disebarluaskan banyak yang seperti itu. Begini, apakah di YouTube channelnya Lesti? Gini dulu. Jadi dia agak-agak bingung nih jawabnya, gitu ya. Ini banyak persepsi kalau saya mempersoalkan masalah Lesti nyanyi di TV. Ya. Tidak sama sekali itu ya. Bukan sama sekali. Jadi itu begitu kan juga. Jadi yang saya ngeliat cover, begitu saya klik nyanyinya nyanyi di panggungan luar, perform di luar. Itu pun kan bisa dipersalahin kalau mau dimasalah. Saya nggak mau mempermasalahkan. Jadi performing rights tidak dipermasalahkan. Tidak permasalahan itu karena tahu ada yang ngurus ya, ada yang maaf, tapi ini pertanyaan saya. Waduh. Klarifikasi. LKMN sampaikan tujuan laporan Yoni Dores yang sebenarnya, benarkah bukan ke Lesti? Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi bentar guys. Kalian coba lihat, maaf ya, aku malah salfok sama yang di belakang, yaitu siapa guys, ini nih baju hijau guys. Kenapa mau wajahnya seperti itu? Kita lihat tuh, lihat ekspresinya kenapa seperti itu ya guys ya. Dasar kepada akun-akun kayak ketakutan gitu loh guys. Yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah, kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Waduh. Saya itu sebenarnya nggak langsung ngomong. Nah, ini dari Mbak Baju Hijau ya. Siapa sih namanya? Aku lupa deh ini. Dia langsung kan dihujat sama netizen kan guys ya waktu itu ya, karena dia bilang kalau nggak menyanyikan lagu itu Lesti nggak akan mungkin juara, katanya seperti itu ya. Nah, ini dia kayak seperti ketakutan, takutnya apa? Takutnya dilaporkan lagi ya atas pencemaran nama baik gitu, makanya dia ketakutan banget guys. Kita lihat ya. Saya bilang dia tuh suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tuh terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga saya bicara yang lain dan ditanya sama Mbak ini siapa? Maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Ya. Iya kan? Duh, lihat saking kesannya ya dari Ruben Onsu, lihat cuma asisten doang tapi kok kayak nyolot banget gitu kayaknya ya, seperti itu ya. Makanya Kak Ruben ini agak-agak kesel gitu lihat ya, itu lihat. Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai jadi sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Baju hijau, kolor hijau kali aja. Terus lihat di Mbak lagi, mas-mas yang baju sebelahnya Ruben, lihat ekspresinya. Saya di sini pertama saya mohon maaf, tapi pada dasarnya saya kesono loh. sama sono dong gitu. Kan Mas Ruben tadi nanya saya. Kasihan tapi ya ampun. Nah, saya udah nggak melihat lagi. Makanya, saya nggak melihat lagi. Tapi kan sebelum itu saya tuh ada juga bilang, kan ditanya ada kata-kata saya juga berapa kali, saya udah 3 kali ke sana tapi nggak ada jawaban, kita juga nggak ada respon. Terus, wartawan nanya lagi ya kan, terus memang dari tahun berapa nyanyi lagu itu. Terus bagaimana tanggapan dan apa yang diharapkan oleh pihak dari Yoni Dores? Saya coba rangkum ya, karena waktu kita tidak banyak. Barangkali ada namanya manusia ya, ada salah ucap tapi sudah diklarifikasi, minta maaf juga ya. Bapak Yoni Dores, harapannya silakan. Bentar, aku kira di sini acaranya Brownies ya, ternyata ini acaranya pagi-pagi ambiar ya. Soalnya aku tadi fokusnya dari Kak Ruben ya. Ya harapan saya sih selesai aja. Saya selalu inginnya ketemu aja. Ya ketemu aja, nggak ada apa-apa.
Apa yang disampaikan barangkali disaksikan Lesti Kejora? Maksudnya tolong direspon aja. Maksudnya membuat somasi udah ditulis itu nomor telepon, harusnya kan begitu terima langsung hubungi saya lah gimana gitu. Ya, ini kan nggak ada sama sekali gitu. Baik. Jadi saya ngerasa dikecilin banget gitu sama anak kecil. Waduh, sebenarnya sih masalahnya sepele sih guys. Mungkin Pak Yoni Dores ini pengen banget ketemu sama Lesti karena mungkin fans banget ya, karena suaranya wow gitu Lesti itu gitu ya guys ya. Tuh mungkin karena Lesti juga sibuk banget gitu ya, jadwalnya padat banget ya, padat kayak presiden gitu ya mungkin. Jadi sehingga untuk bertemu Yoni Dores itu butuh jadwal yang panjang banget gitu ya, nggak bisa sembarangan hari ini ketemu langsung gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kasusnya seperti ini ya harusnya Lesti itu kan sekarang udah pulang ke Indonesia kan. Kemarin kan dia katanya lagi ke London. Nah sekarang udah ke Indonesia, harusnya sih bisa menemui baik-baik gitu ya. Apalagi ini orang tua gitu loh guys ya. Nah kita lihat lagi, kecuali baju hijau ini ya. Nah ya mungkin gini, mungkin si mbaknya asistennya juga jangan memanasi situasi juga. Nah benar. Dan Lestinya juga akhirnya ingin membuka pintunya untuk bisa bersilaturahmi. Benar kata si kalau misalkan terlalu dikompor-kompori yang ada malah nggak bisa bersilaturahmi dengan baik kan. Semoga gitu kan? bisa sama-sama membuka pintu hati ya. Karena kita tahu bahwa ini cuma salah paham aja. Benar, salah paham aja sebenarnya guys. Saling membutuhkan satu sama lain. Nah harusnya si Lesti sih sudah waktunya bertemu ya, harusnya bertemu dengan Pak Yoni Dores ini ya. Nah, supaya kesalahpahaman, kok jadi ribet ya, kesalahpahaman ini bisa terselesaikan gitu ya, guys ya. Atau mungkin setelah ini ada lagu baru dari Lesti untuk gebrakan baru ya, supaya wow naik ya, kita nggak ada yang tahu gitu, wow alam. Guys, sekian dulu videonya, info dari Lesti Kejora dan Yoni Dores guys. Menurut kalian gimana nih setelah melihat info ini guys? Mungkin kalian punya komentar apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.